Selamat siang teman-teman guru. Selamat siang Bapak. Itu terima kasih atas kesiapan dari teman-teman untuk membantu saya dalam menyelesaikan materi ini. Dan pada kesempatan ini saya meminta sedikit waktu dari teman-teman. Mungkin ada yang mau istirahat, tapi ya inilah kondisi kita. Terima kasih untuk kesediaan. Ya, di kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kota Tomohon akan berbagi pemahaman tentang budaya positif sekolah. Budaya positif. Berbicara budaya positif, kalau di pikiran kita budaya positif itu tentang apa? Satu orang ya. Berbicara karakter ya. Ya, karakter. Ada lagi? Cara belajar. Nah, terkait dengan pemahaman yang saya peroleh dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini saya mau berbagi satu pemahaman bahwa budaya positif itu atau budaya positif sekolah itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan. Jadi budaya positif itu adalah wujud dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu seperti Ibu bilang tadi, ada disiplin, kerja keras, tanggung jawab. Jadi dalam sekolah, ini juga bisa dipakai di rumah, dalam sekolah akan ada budaya positif jika sudah dapat mewujudkan ini nilai-nilai ini. Ini secara singkat tentang pemahaman budaya positif. Kalau di sekolah, nilai kebajikan itu tujuannya untuk membentuk karakter seperti yang disampaikan oleh Ibu Adriana, dan juga untuk mencapai visi sekolah dan visi kita sebagai guru. Itu akan membentuk menjadi satu budaya positif. Selanjutnya ini pengantar-pengantar. Sebelum kita masuk di budaya positif, tugas seorang guru adalah ini. Seorang guru bergerak untuk menuntun. Jadi orang sebagai guru bergerak untuk menuntun itu murid. Dan sebagai guru kita memiliki peran untuk menuntun murid. Ini peran guru. Orang sebagai guru, kita menjadi pemimpin pembelajar, menjadi coach bagi rekan-rekan guru. Jadi secara keseluruhan peran guru ini perlu kolaborasi. Guru tidak berjalan sendiri-sendiri. Kalau kita masih berjalan sendiri-sendiri, kita masih sulit untuk menciptakan budaya positif dan masih sulit untuk menuntun murid. Perlu ada kolaborasi. Ini juga dapat terjadi di lingkungan di rumah. Peran sebagai orang tua di rumah ini. Dan membentuk komunitas praktis. Ada kelompok yang berbicara tentang pembelajaran. Ini pengantar teman-teman guru. Dan di paling akhir sebagai guru itu harus memiliki visi. Bukan visi sekolah tapi visi guru. Seorang guru sebagai seorang tenaga pendidik dan sebagai seorang tenaga kependidikan harus ada visi ketika datang di sekolah. Apa yang ingin kita lakukan di sekolah, kita harus memiliki visi, berangkat dari menuntun itu murid. Dari pengantar ini, inilah yang menjadi sasaran sebagai seorang guru. Ya, mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Banyak tantangan. Selain orang menuntun, orang lindungi orang supaya mereka akan bertumbuh dengan baik. Di sana akan terbentuk satu karakter. Dalam bingkai yang kita sudah mulai praktekkan itu profil pelajar Pancasila. Dan itu akan menjadi satu budaya positif sekolah. Nah, ini pengantarnya. Selanjutnya, inilah tahapan-tahapan yang perlu kita perhatikan untuk membentuk budaya positif sekolah. Yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Cara kita untuk belajar ini. Kalau dulu barangkali ketika orang meminta siswa untuk atau meminta murid untuk melakukan sesuatu, kita melakukan dulu stimulus. Orang minta orang untuk seperti contoh, perhatikan yang di papan tulis ini, baru ada respons. Jadi bisa saja ketika tidak ada stimulus, tidak ada respons. Nah, ini kita mulai tinggalkan untuk membuat satu budaya positif sekolah lewat perubahan paradigma belajar. Yang perlu dilakukan sekarang yaitu menggunakan posisi sebagai kontrol. Meskipun atas
kontrol itu, murid yang akan bertindak bukan karena kontrol seorang guru, tapi sejujurnya dialah yang menjadi kontrol atas dirinya. Kalau kita mau cari bukti, coba masing-masing kepalkan tangan. Kepalkan tangan. Coba lihat teman di samping, kemudian yang di samping itu mengajak teman yang mengepalkan tangan untuk membukanya. Anggap ada benda berharga di tangan yang dikepal. Coba peragakan singkat, mau dapat buka atau nyanda. Contoh, Ibu Yunita meminta Ibu Jenly untuk membuka tangannya. Sir, boleh sini kok, Sir. Dengan Ibu sini. Ibu Rafika coba minta buka tangan dari Ibu Ovi dengan apa? Merayu atau memberikan penghargaan. Coba sampai dia buka, atau bahkan melakukan intimidasi. Kita coba. Silakan. Ya, coba dites 10 detik. Ibu, Sir jago merayu, coba Sir. Rayu Pak Ibu. Ibu sampai tak buka di tangan. Bu, boleh. Silakan. Coba rayu dengan kata-kata yang bisa merayu. Mau buka tetap petangan. Iya, mau buka Ibu petangan. Sehingga Ibu mau buka Ibu petangan. Iya, dengan kata-kata. Silakan. Coba. Iya. Oke. Iya, boleh. Coba akan buka tangan. Ada apa di dalam situ? Nah, coba lihat responsnya. Tahu buka? Bapak Patrick boleh coba Ibu Angel tangan, tahu dia buka? Boleh. Apa di dalam situ boleh membuka? Ibu boleh, Ibu tidak boleh buka. Dapat 1 kilo. Ya, ternyata meskipun kita melakukan stimulus, tapi orang di samping, orang berpikir bahwa kita guru sudah mengontrol, bahwa ternyata dia tidak bisa membuka tangan itu. Jadi kontrol itu sekalipun atas keputusan dari diri sendiri itu murid, tapi kita tetap menggunakan teori kontrol, sehingga betul-betul apa yang dia lakukan berangkat dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan kita. Jadi ini merubah budaya positif, ini dasarnya, merubah paradigma belajar. Jadi siswa itu kita ajak supaya ada dorongan dari dalam diri. Ya. Yang kedua, untuk merubah budaya positif sekolah, kita terarah pada disiplin positif. Disiplin positif ini adalah nilai-nilai seperti yang disinggung di awal itu, nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu adalah anak-anak atau murid memiliki disiplin diri, bukan disiplin stimulus dan respons, tapi kontrol. Disiplin diri sehingga itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, dan lewat disiplin diri itu murid itu akan memiliki motivasi intrinsik dari dalam, bukan ekstrinsik. Karena kalau dari ekstrinsik, kalau sudah ada motivasi, dong tidak bisa lagi melakukan. Kita ada silang ini tanpa menggunakan hukuman dan penghargaan. Barangkali waktu dulu orang untuk melatih disiplin terkadang melakukan hukuman. Ada contoh lain mungkin hukuman. Kalau dulu masih ada siswa yang maju ke depan pegang telinga, atau bahkan ada tindakan fisik, bahwa itu tidak bisa. Dan ini penghargaan juga dihilangkan untuk membentuk budaya positif. Jadi kalau datang sekolah dia terlambat kongsi berdiri, itu adalah kira-kira hukuman. Kita harus hilangkan itu. Karena hukuman itu konsekuensinya ke depan itu akan memunculkan rasa benci, rasa marah kalau orang menghukum. Jadi ini langkah yang kedua, membentuk budaya positif. Selanjutnya yang ketiga, membentuk budaya positif, yaitu dengan memotivasi perilaku manusia tanpa menggunakan hukuman dan penghargaan seperti yang dibilang tadi. Terkadang kita untuk memberikan sesuatu, orang mengharapkan dulu penghargaan. Kalau ada penghargaan, baru orang terdorong untuk melakukan. Mulai saat ini kita hindari kata-kata penghargaan terhadap siswa, dan lebih untuk membentuk motivasi perilaku siswa lewat bersifat internal. Bukan karena kita memberikan penghargaan sehingga anak itu termotivasi untuk melakukan apa yang kita harapkan, tetapi kita membentuk motivasinya, atau kita memberikan hukuman.
kita memberikan hukuman ke anak itu baru dia melakukan. Itu untuk membentuk budaya positif itu tidak tepat. Ya. Selanjutnya, untuk membentuk budaya positif di sekolah, kita menggunakan posisi kontrol. Sebagai seorang guru, kita harus menempatkan diri dalam posisi kontrol. Ini bahasa restitusi. Restitusi itu bahasa yang ada di buku. Dalam restitusi itu ada 5 posisi seseorang untuk melakukan kontrol terhadap murid untuk menambahkan motivasi intrinsik. Pertama, penghukum kita hilangkan. Mungkin dulu siswa yang tidak melakukan apa yang kita inginkan kita hukum, kita hilangkan. Padahal tujuannya untuk memunculkan sikap yang kita harapkan. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini membuat rasa bersalah sering kita lakukan, tapi tanpa sadar. Seperti ini. Ketika ada komunikasi dengan murid, kita sampaikan bahwa Bapak akan dimarahi oleh kepala sekolah jika kamu tidak membawa bekal. Jadi pada komunikasi ini kita sudah membuat perasaan bersalah bukan terhadap guru, tapi terhadap itu murid. Nah, di posisi ini murid ketika akan menerima perlakuan seperti itu, terus dia akan merasa bahwa apa yang dilakukannya selalu salah. Kalau semua guru di sekolah ini perlakuannya sama, maka outputnya siswa yang akan keluar, mereka akan memiliki rasa bersalah atas apa yang mereka lakukan. Sehingga di sini memang saya cukup termotivasi mendengar beberapa informasi dari teman-teman pengajar praktik bahwa kalau di sekolah itu sudah satu frekuensi, maka output siswa itu akan lebih baik. Nah, ini salah satu usaha kita. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Kalau posisi ini 2, ini motivasi ekstrinsik dari luar. Kita melakukan tindakan, siswa merespons. 3 ini posisi intrinsik, tetapi posisi teman juga mulai diabaikan meskipun itu diterapkan. Posisi pemantau, kalau posisi teman biasanya kita dekat ke siswa dan kita melakukan komunikasi sebagai teman. Beki kuat itu tugas. Tolong buat itu tugas nih supaya kamu dapat nilai. Komunikasinya komunikasi yang bersahabat, suaranya landai, tidak marah-marah. Kekurangan posisi sebagai teman ketika siswa itu tidak ada lagi itu guru untuk menjadi motivasi, hilanglah semangatnya untuk melakukan itu. Sama dengan di rumah juga. Atau pemantau. Kita bicara kepada siswa, kamu hari ini minggu lalu tidak membuat tugas, sekarang juga tidak membuat tugas. Apa kamu akan buat itu tugas? Itu pantauan seorang guru. Itu menumbuhkan motivasi intrinsik, tapi mulai dihilangkan dan kita memposisikan sebagai manajer. Kalau orang bicara manajer itu memahami sampai dengan yang di bawah. Jadi manajer itu membawa itu karyawan yang ada di situ untuk bisa menggantikan dia sebagai manajer. Jadi mendorongnya dengan motivasi intrinsik. Jadi budaya positif di sekolah ini kita posisikan diri kita sebagai guru pada posisi sebagai manajer. Jadi orang angkat motivasi diri siswa supaya mereka termotivasi untuk melakukan apa yang kita lakukan. Yang selanjutnya ini budaya positif sebagai restitusi. Sebagai pendidik menuntun murid dengan posisi kontrol sebagai manajer, guru berkolaborasi. Nah ini restitusi tadi sebagai manajer, guru tidak bekerja sendiri, tapi dia berkolaborasi dengan murid. Ada kolaborasi antara guru dan murid untuk menumbuhkan motivasi diri, untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan. Restitusi ini juga, posisi manajer ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan siswa. Banyak persoalan. Ada yang bagara sampai dia menangis. Ada yang kemarin kita sudah selesaikan, ada yang ambil tuh sepatu sampai dia menangis, dia pukul. Ada juga bacoret. Ini persoalan-persoalan yang harus diselesaikan, bukan menghukum, ya, bukan untuk memberikan motivasi ekstrinsik, tapi kita posisikan sebagai manajer. Untuk selanjutnya kita lihat manfaat posisi sebagai manajer pada pada restitusi. Nah ini
Sebagai manajer, kita posisikan dengan menggunakan segitiga restitusi untuk membentuk budaya positif. Yang pertama, menumbuhkan motivasi murid yang bertanggung jawab. Ini manfaat dari sebagai manajer pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini kalau ada persoalan siswa, orang stabilkan dia ke identitas dulu, baru langkah yang selanjutnya ketika ada siswa yang bermasalah, kita validasi tindakan yang salah. Baru kita menanyakan keyakinan. Berbicara keyakinan ini orang buat pada keyakinan di dalam kelas. Keyakinan kelas ini bisa dilakukan oleh wali kelas, bisa dilakukan guru mata pelajaran, bisa dilakukan di rumah. Keyakinan kelas ini berisi nilai-nilai kebajikan. Salah satunya yang kita sebut tadi, bertanggung jawab, menghargai teman, beriman. Ini nilai-nilai kebajikan untuk menumbuhkan motivasi diri murid. Ya, ini langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menumbuhkan budaya positif sekolah sehingga murid-murid mereka termotivasi secara intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kemudian ini sudah habis, karena ini kok waktu-waktu yang krusial. Oke. Ini saya mau membagikan contoh cara membuat keyakinan kelas untuk teman-teman. Keyakinan kelas ini bisa dibuat oleh guru mata pelajaran, bisa dibuat oleh wali kelas, bisa dibuat oleh orang tua di rumah untuk menumbuhkan motivasi anak yang berada di rumah. Ya, mudah-mudahan dapat dengar. Ya, keyakinan atau kesepakatan kelas. Ini pertama, kita mengumpulkan informasi. Lakukan komunikasi dengan siswa, kumpulkan informasi mana. Ini masih pada tahapan mengumpulkan informasi. Bisa kita lakukan di rumah. Mereka mencatat. Ini masih pada tahap mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah dikumpulkan, informasi itu akan dikelompokkan. Orang boleh pakai catatan sendiri. Ini saya pakai sticky note. Orang kelompokkan informasi. Ini mulai mengelompokkan informasi. Ini akan jadi kesepakatan kita sebagai pengajar PJOK. Ini dapat dilakukan maksimal 5 menit. Jadi jangan terlalu banyak kesepakatan yang diminta ke murid. Kesepakatan ini baru mengubah kalimat yang negatif pasti akan ditemui. Kalimat yang negatif pasti akan ditemui. Selanjutnya, kesepakatan yang telah disusun, kita pilih mana yang akan dijalankan pada saat itu. Pada saat itu, orang pilih. Nah ini, contoh kesepakatan kelas ini ketika melakukan pembelajaran ini. Kalau kalimat positif dia jadi seperti ini. Jika ada yang berbicara yang lain mendengar, ini orang bisa pakai dimanapun di kelas. Maka ketika ada siswa yang mulai berbicara, kita punya kesepakatan. Baru melakukan selama ini karena praktek kita buat seperti ini. Kesepakatan. Pasti juga akan muncul kalimat negatif. Ini contoh kalimat negatif. Ini, tidak egois saat bermain basket. Nah ini orang harus rubah menjadi kalimat positif supaya di pikiran anak bukan negatif. Kita ubah menjadi berbagi peralatan bersama teman. Berarti dia nyana egois toh. Orang rubah. Jangan negatif itu tetap kita pertahankan. Atau tidak mencederai teman saat berolahraga. Kita ubah menjaga keselamatan diri dan teman. Pasti juga kita akan temui kalau membuat kesepakatan di dalam kelas. Yang negatif tetap kita ubah.
Dari poin-poin ini kita tetapkan apa yang akan disepakati untuk mengikuti pembelajaran saat itu. Maka kita tinggal akan kontrol di situ. Nah, selanjutnya kesepakatan ini sebelum pembelajaran itu dibacakan di depan kelas. Seperti ini. Sehingga anak-anak mendengar dan mereka akan paham apa yang menjadi kesepakatan itu dibacakan dulu sebelum pembelajaran dilakukan. Nah, ini. Ya, ini mengenai cara membuat keyakinan kelas. Supaya anak ini dengan tujuan untuk menumbuhkan motivasi. Di rumah juga boleh, Ibu Angel. Di rumah itu anak supaya kita bisa buat dengan cara seperti ini. Dan yang terakhir, saya mau membagikan bagaimana segitiga restitusi itu diterapkan kepada siswa yang bermasalah. Seperti ini. Karena kita upload ini. Oke, ini singkat 3 menit saya bagikan ini. Singkat-singkat ya. Ini, menstabilkan identitas. Orang yang marah, orang jangan langsung masuk dengan rada kamu salah. Orang stabilkan. Itu cara menstabilkan identitas, kita memposisikan bagaimana yang dirasakan oleh murid itu ketika dia sementara mengalami ketidaknyamanan. Kalau dia marah, contoh, Bapak juga mengerti. Bapak juga kalau dibuat seperti itu pasti marah. Karena kalau orang dalam posisi anak tidak stabil, orang terus akan memberikan perlakuan memvalidasi tindakan yang salah, itu sulit masuk. Ini teori psikologi. Jadi kita buat stabil dulu perasaannya. Banyak pertanyaan yang dapat kita ajukan untuk membuat stabil ini. Membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Untuk membuat kondisi emosinya tidak lagi marah-marah. Tidak ada yang sempurna. Betul, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Terus selalu pakai. Atau kita bisa memperbaiki masalah ini. Jangan dia berpikir ini masalah sudah bisa diselesaikan sampai emosinya di atas terus. Ini cara menstabilkan identitas dari murid yang mengalami kendala. Selanjutnya ini validasi tindakan. Kamu bisa bertindak. Ketika apa yang dia lakukan itu, kita bisa validasi bahwa itu salah dan bersyukur kamu tidak melakukan yang lebih parah. Itu validasi tindakan yang salah. Baru kita kembali di keyakinan tadi. Ini keyakinan, kembali di keyakinan tadi. Sebagai keluar atau apa yang kita yakini. Tadi tolong sebuah keyakinan harus saling menghargai, contoh satu dengan yang lain. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jangan mencederai teman. Itu akan membuat dirinya sadar dan untuk berubah. Nah, ini bentuk video yang saya buat, ini ceritanya. Ini siswa pada waktu kegiatan pembelajaran dalam kelas, dia berteriak dan merasa bosan, terganggu dengan yang dilakukan oleh temannya. Ini kasus. Dan ini memang kenyataan yang saya selesaikan. Kasus yang kedua ini, dia pe sepatu, dia pe teman dah ambil, dia marah ini. Ini sehingga kita blur dia pe muka. Ini siswa kelas 7. Ini namanya Edwin. Oh, tak so bilang apa deh. Nah, ini posisi menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Kita sampaikan bahwa Bapak juga kalau ambil akan sepatu marah. Nah, setelah dia stabil, baru kita validasi tindakan yang salah itu. Bahwa betul, syukur kamu tidak tolak dia kalau dia jatuh di tangga, memang kejadian di tangga. Nah, di situ komunikasi terus terjalin. Dan di akhirnya, saya sebagai guru kita tanya, sebenarnya Edwin itu memang pribadinya orang yang suka memukul atau tidak. Ini so menggali keyakinannya, enggak Bapak. Saya enggak suka bapak pukul, tapi karena saya terganggu, jadi kita pukul.
dengan sendirinya nilai itu mendorong dia untuk berubah. Ya. Jadi ini gambaran bagaimana kita sebagai guru dapat menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Seandainya masih ada waktu, kita akan coba membuat kesepakatan untuk pembelajaran hari ini, kesepakatan untuk saat ini supaya teman-teman guru bisa semakin tahu. Tapi sudah bel, syukur juga selesai. Kalau nggak dibuka pertanyaan, mudah-mudahan dengan adanya berbagi pemahaman ini, kita akan memiliki satu frekuensi yang sama dalam menangani siswa. Jadi untuk menciptakan budaya positif, hindari kita melakukan hukuman, hindari kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau itu masih kita lakukan, kalaupun kita sudah melakukan posisi sebagai teman, atau kita memposisikan diri sebagai pemantau, kita mulai tinggalkan, kita berpindah ke posisi sebagai manajer. Lakukan dialog seperti segitiga restitusi kalau yang bermasalah. Tapi kalau tidak, buat keyakinan, dan lewat dialog itu siswa yang melanggar kesepakatan kita dapat ingatkan, orang punya kesepakatan. Jadi bukan bapak tetapi bersama. Karena ada perbedaan antara peraturan dan kesepakatan. Kalau peraturan guru yang backing, tapi kalau kesepakatan dibuat bersama-sama. Mudah-mudahan dengan ini frekuensi kita akan sama, dan cara menangani siswa yang memiliki masalah akan sama juga. Kita hindari untuk menghukum. Seorang guru memang betul menghamba kepada seorang anak. Kan begitu kan Ibu Adrian, Ibu Juanet? Menghamba Pak, bukan berarti orang dang seperti kurang bahasanya merendahkan diri terhadap siswa, tapi orang membuat siswa itu supaya benar-benar kita mencintainya, dia juga mencintai kita, memberikan pelayanan yang terbaiklah untuk siswa itu. Oke teman-teman, terima kasih atas kesediaannya pada kesempatan ini. Sekali lagi, tetap semangat. Mudah-mudahan frekuensi kita sama, ya. Gak boleh orang dokumentasi ini, kiranya stop.